Rancak Bana. Dua kata ini sangatlah tepat untuk menggambarkan pesona alam serta tradisi budaya Sumatera Barat, yang berarti cantik atau indah. Salah satu tradisi yang menjadi induk bagi banyak senian suku Minangkabau adalah pencaksilat. Penghormatan yang sangat mendalam juga dirasakan oleh Buya Zuari Abdullah. 20 tahun sudah ia mendalami, meneliti, dan mempraktekkan silek Minang. Silek merupakan himpunan atau ibu dari kebudayaan, karena di sanalah dirumuskan seluruh pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau. Pada umumnya seluruh kebudayaan dan kesenian pada umumnya berawal dari silek, karena silek memiliki konsep dasar keseimbangan dan keteraturan, dan itulah konsep pengetahuan leluhur Minangkabau. Silek adalah tradisi bela diri Minangkabau yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi silek berawal dari sejak manusia itu ada, kemudian dikembangkan dan disusun sesuai dengan pengalaman dan pemahaman para leluhur Minangkabau. Silek adalah jati diri, melekat kuat dalam keseharian mayoritas masyarakat Minangkabau. Tidak hanya pergerakan fisik, silek juga melatih spiritualitas dan pikiran. Sesungguhnya secara umum diartikan sebagai sebuah ilmu bela diri. Namun secara hakiki, silek adalah proses belajar mengenali, mengembangkan potensi diri. Bela diri asli Minangkabau ini berfungsi sebagai pertahanan diri dan pertahanan wilayah. Silat menjadi bagian yang Di masa lalu, silek juga penting untuk pertahanan nagari. Tanah Minang yang subur kerap mengundang kedatangan pihak lain untuk menguasainya. Setiap kampung, nagari wajib memiliki sasaran silek. Ibarat sebuah negara tidak mungkin tidak memiliki angkatan perang. Alam Minangkabau adalah kesatuan pengikat antara nagari bahwa mereka merupakan satu konsep budaya. Gerakan silek diciptakan oleh nenek moyang Minangkabau dengan nilai kearifan, jati diri, serta unsur yang mengambil gerakan-gerakan dari alam dan kehidupan. Sebagaimana filosofi hidup masyarakat Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Suku Minang sangat lekat akan unsur religiusitas yang mengutamakan pengendalian diri, pembersihan raga, silaturahmi, dan simbol ketaatan pada Sang Pencipta. Hal inilah yang juga diterjemahkan silek Minang. silat. Silek juga dikenal sebagai sebuah cara untuk membentuk mentalitas dan karakter anak muda Minang. Oleh sebab itu, bahasa yang diperkenalkan kepada generasi tentang silek untuk belajar silek dikenal dengan istilah Baraja Malangkah. Artinya, bagaimana kita belajar menjalani kehidupan. Salah satu elemen utama yang menjadi ruh silek adalah mentalitas rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Walau merupakan seni pertempuran dengan gerak cepat dan efektif melumpuhkan, filosofi silek adalah menanti, bukan menantang. Hal ini
karena silet bersifat membela diri. Karena itulah, silet mengandung hikmah. Bagi mereka yang menguasai silet dengan baik, tentu memiliki kesabaran yang tinggi. Tercermin dalam salah satu langkah pesilet, yaitu 3 langkah mundur dan hanya 1 langkah maju. Artinya, seorang pesilat harus lebih banyak mengalah dan bersabar. Tak mudah terpancing emosi melayani serangan. 3 langkah mundur memberi kesempatan kepada lawan untuk mengurungkan niatnya melanjutkan serangan. Silet Minangkabau berkembang melalui perubahan peradaban, dari zaman kepercayaan masuknya Islam hingga saat ini. Berkembangnya menjadi berbagai aliran berbeda, namun tetap punya dasar yang sama, yaitu berakar pada silet awal seperti silet pangka, silet tuo, silet kampuang, serta silet lainnya yang merupakan cikal bakal silet di Minangkabau. Silet ini punya satu landasan. Hampir seluruh perguruan atau sasaran yang ada di Minangkabau memiliki dasar pemahaman yang sama. Ada yang diisyaratkan dengan langkah tigo, kemudian ada isyaratnya tentang langkah ampe, dan ada isyaratnya tentang langkah 9. Yang langkah tigo lebih identik dengan bermain rapat dengan teknik-teknik yang cukup keras dan mematikan. Kemudian langkah ampe agak lebih kepada seni. Kemudian langkah 9 adalah penggabungan keduanya antara langkah 4 dan langkah 9, ya, langkah 3 dan langkah 4 yang menyatu di dalam diri manusia. Unsur bela diri silet yang sesungguhnya ternyata sangat jarang dipertunjukkan sebagai tontonan khalayak ramai. Pada zaman dahulu ada beberapa alasan. Menurut penjelasan dari para sepuh dan tokoh-tokoh silet di Minangkabau, kenapa teknik-teknik mematikan di dalam silet tidak pernah dipertontonkan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kekerasan di Minangkabau bukanlah sebuah tontonan, bukanlah sebuah hiburan. Pada zaman dahulu, hampir seluruh orang Minang pandai bersilet atau bisa dan paham dengan silet. Jadi tidak perlu kita pamerkan, tidak perlu kita banggakan, karena semuanya kita memiliki silet. Semua leluhur pandai bersilet. Yang kedua, pepatah Minangkabau mengajarkan tentang konsep atau pepatah yang mengajarkan tentang pengetahuan ini dengan istilah ilmu padi, semakin berisi semakin marut dua. Dalam perkembangannya, silat Minangkabau yang kini dipertunjukkan sebagai hiburan merupakan pengembangan silet yang salah satunya dinamakan randai. Randai